Ketemu lagi dengan Pak Erwin di sini di mapel kita, mata pelajaran kita BTIK. Gimana kabar anak-anak semua? Sehat semua kan? Doa Pak Erwin selalu beserta kalian agar kita bisa melewati pandemi ini dengan keadaan yang sehat dan juga kita bisa melaluinya dengan bahagia. Oke, sekarang kita masuk ke bab tentang pengelompokan situs-situs di internet, anak-anak. Nah, banyak sekali situs-situs yang ada di internet sekarang ini. Nah, sekarang kita akan melihat pengkelompokan secara garis besarnya seperti apa. Kalau tidak salah ada sekitar 17 pengelompokan situs di internet. Nah, yang pertama adalah search engine. Nah, ini yang Pak Erwin ingin sekali bahas dengan anak-anak semua, terutama banyak sekali anak-anak yang keliru dengan yang kemarin Pak Erwin sudah sampaikan, yaitu web browser, terutama untuk Google dengan Google Chrome. Nah, search engine itu apa? Search engine merupakan suatu situs mesin pencari dan pelacak informasi berdasarkan kata kunci yang telah kalian masukkan. Jadi ketika kalian masuk ke situs ini, terus kalian memasukkan suatu kata kunci, nah di situ akan didapatkan hasil. Itu yang namanya dengan search engine. Biasanya yang sering kita pakai adalah Google. Nah, jangan sampai kalian keliru lagi dengan Google dan Google Chrome. Itu search engine dengan web browser. Jadi kalian jangan sampai keliru. Nah, contohnya ada banyak untuk search engine. Ada Google, ada Yahoo, ada Bing, Baidu, Ask, ada AOL, ada Excite, ada Lycos, dan ada yang lain. Ada masih banyak lagi. Bisa kalian cari seperti apa. Terus yang kedua, kita masuk ke namanya portal, merupakan suatu situs web yang menyediakan kemampuan tertentu yang dibuat sedemikian rupa mencoba menuruti selera pengunjungnya. Nah, di sini ada portal banyak sekali, terutama untuk Yahoo. Selain untuk search engine, dia juga bisa dikategorikan menjadi portal. Jadi selera. Jadi kalian mengunjunginya kepengen lihat apa? Nah, di situ ada banyak. Umumnya juga di situ ada keterangan sebagai mesin pencari dan juga sebagai layanan email. Contohnya ada Yahoo, MSN, MSBC, dan beberapa portal yang lain. Ini untuk yang kedua. Sekarang kita ketiga, situs wiki. Nah, ini biasanya kita ngertinya itu Wikipedia. Ya, Wikipedia memang yang terkenal adalah Wikipedia. Nah, di sini website mengizinkan pengunjung untuk ikut menulis dan mengedit artikel. Jadi di dalamnya di situ ada banyak sekali artikel. Kita bisa menambahkan artikel dengan ikut menulis dan juga untuk mengeditnya. Tapi harus mengacu pada peraturan-peraturan tertentu. Jadi kita nggak boleh asal ngawur di situ, ya, asal ngisi. Nah, terus di sini contohnya ada beberapa seperti Wikipedia, Wikitravel, dan WikiHow. Nah, itu coba kalian cari yang lain juga, ya. Terus berikutnya adalah situs arsip atau archive site. Nah, website ini dibuat untuk mengumpulkan dan menyimpan materi-materi elektronik berupa konten-konten atau halaman-halaman website agar tidak hilang dan punah. Contohnya adalah archive.org ini. Terus situs media sosial. Media sosial, yakinlah, Pak Erwin yakin kalian pasti sudah punya media sosial. Nah, yang terkenal memang saat ini adalah Facebook. Facebook adalah situs social networking atau situs pertemanan online. Nah, di sini kita bisa bertukar, kita bisa mencari teman, ya kan? Kita mengupdate profil tentang kita agar teman juga bisa mencari kita. Kita berbagi foto, berbagi musik, berbagi video, ya kan? Nah, sebelum ada Facebook dan Twitter ada banyak sekali. Contohnya Multiply, Friendster, LinkedIn, dan ada banyak sekali. Dah, itu. Jadi kalian bisa
bisa mengecek satu persatu. Jadi ini adalah situs untuk media sosial. Nah, terus ini adalah situs forum. Situs forum, ya kan? Sama seperti kita ketika di dunia nyata, kita bisa berkumpul dengan teman-teman tertentu, forum tertentu. Kita bisa berbagi informasi, kita bisa berbagi apapun dalam forum itu. Kita bisa berpendapat. Nah, di sini juga ada banyak sekali. Jadi forum online, ini terutama untuk forum online. Ya, di sini kalau di Indonesia terkenal itu adalah Kaskus. Kaskus terkenal sebagai forum nomor 1 di Indonesia. Sebenarnya ada banyak sekali, kita bisa berbagi apapun di situ, kita bisa menulis apapun di situ, kita bisa berkomentar di situ, tapi tetap kita ada peraturan, di situ ada peraturan. Jadi kita nggak bisa dengan bebasnya, dengan seenaknya kita berkata apapun, nggak bisa. Tetap harus ada pengawasan. Terus portal berita dan informasi. Di sini kita bisa mencari berita-berita dan juga mencari informasi. Ini seperti itu loh, koran online. Nah, seperti koran online, majalah online, buletin online gitu. Cuma ada konsep dan karakteristik untuk berbeda dari tiap situs berita ini. Gitu. Ya kan? Contohnya bisa kita lihat seperti di situ di Detik, Kompas, Cosmopolitan, dan juga ada banyak lain. Terutama portal berita informasi yang ada di luar negeri ada banyak sekali. Terus social bookmarking. Nah, di sini situs ini mengizinkan user untuk memasukkan informasi atau sumber informasi artikel-artikel tertentu untuk dibaca atau di rating dan dikomentari oleh user lain. Nah, situs ini sering digunakan oleh pemilik situs berita, blog untuk mempromosikan konten situs mereka. Nah, contohnya adalah di Lintas Berita, Dik dan Stumble Yepon. Nah, media sharing. Nah, saat ini banyak sekali media sharing. Kita bisa berbagi apapun, berbagi foto, berbagi video. Nah, kita bisa di-download, bisa dilihat, bisa upload juga. Kalian bisa upload. Contoh dari media sharing yang paling terkenal adalah YouTube. YouTube untuk sharing video dan juga gambar biasanya di Instagram, tapi sekarang Instagram juga masuk ke video juga. Situs cloud. Nah, cloud ini pengembangan dari media sharing. Jadi dia dikembangkan lagi khusus untuk benar-benar penyimpanan, tapi juga bisa untuk berbagi. Ini bergiga-giga. Jadi kemampuan untuk berbaginya dia bergiga-giga sehingga kita kalau ingin membagi membagi sesuatu file dengan ukuran besar, kita bisa masukkan di sini. Kita tinggal kita ambil linknya, kita bagi ke teman untuk ada proses pengambilan dari file itu. Terus branding website ini digunakan untuk untuk membuat suatu image akan suatu brand. Brand itu apa ya? Brand itu seperti apa? Perusahaan. Jadi perusahaan dia punya merek. Nah, ya, brand itu adalah merek. Nah, merek. Jadi biar merek itu terkenal, biar merek itu dikenal oleh masyarakat, tersebar kemanapun. Jadi ada situs untuk brand building website. Tuh, bisa untuk merek, untuk makanan, minuman, jajan dan lain-lain sebagainya. Nah, ini sering diintegrasi dengan sosial media. Biasanya, kita bikin suatu brand, kita bikin suatu merek, kita sebar lewat sosial media, Facebook, lewat Instagram, ya kan? Biar apa? Biar masyarakat tahu tentang merek yang sedang kita buat. Company profile ini situs-situs untuk perusahaan. Jadi dia biar bisa mengembangkan perusahaannya. Dia ini website sederhana. Dia menampilkan profil dari perusahaan tersebut, produk dan juga jasa. Jasa tentang perusahaan itu apa sih, yang dihasilkan perusahaan itu apa atau. Nah, di sini
buat suatu company profile. Jadi kalau anak-anak besok punya suatu kepengen bangun suatu perusahaan, nggak usah yang besar-besar lah, kita ingin buat suatu merek dagang. Jadi merek tentang kita buat makanan, ya kan, biar terkenal makanan itu, kita buat company profile. Selain di branding juga, ya kan, selain di branding juga, terus juga diintegrasikan dengan media sosial, kita harus buat company profile-nya. Biar apa? Masyarakat biar tambah tahu. Terus corporate website ini berbeda. Sebenarnya hampir sama dengan company profile, cuma dia lebih kompleks dan lebih besar lagi. Ya kayak gini lah, portalnya company web. Nah seperti itu. Ada tambahannya biar apa? Investor biar masuk, kita bisa ketemu dengan investor dan sebagainya. Online store. Nah, ini yang hobi belanja online biasanya udah ngerti di sini. Ini situs untuk belanja online, ada banyak sekali contohnya, ya kan? Kita bisa jual beli di sini, kita bisa taruh barang, kita juga bisa order barang. Katalog, portofolio. Ini bedanya dengan online store adalah kalau online store itu kita bisa melakukan proses transaksi, tapi kalau katalog atau portofolio kita cuma bisa melihat spesifikasi dari suatu barang, harga dan lain-lain, tapi kita tidak bisa melakukan transaksi di situ. Portal komersil ini untuk ya hampir sama dengan jual beli, tapi ini ada jasanya juga. Bisa juga, jadi tanpa perlu bikin, kita susah bikin company profile, jadi kita masuk ke sini saja, seperti itu. Nah, blog, ini terakhir, singkatan dari weblog, bentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan dimuat dan diposting pada sebuah halaman web umum. Nah, ini biasanya yang hobi menulis, kita bisa menyampaikan pemikiran, ekspresi kita, opini-opini, kita masukkan di sini, gitu. Ya kan? Nah, itu sekian dari Pak Erwin, 17 jenis pengelompokan situs yang ada di internet. Pak Erwin selalu mengingatkan kalian jangan lupa untuk menjaga kesehatan, jangan lupa sholat, paling penting, dan berdoa selalu. Sekian dari Pak Erwin, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya.